gue bilang sama lu semua, gue tuh orangnya menepati janji. Apa tuh janjinya? Menepati janji. Udah dua tahun, setahun lah ya. Udah setahun tuh setiap orang teriak, mana Bang menjadi manajer Atletico di Madrid. Ya kan, gue bilang sabar gitu kan. Gue lupa, ya kan. Ternyata gue punya temen baik. Lo kalau mau nanya fans Atleti nomor 1 di Indonesia siapa? Ya ini orangnya. Wih. Gitu loh. Ini dia Bang Puma kita ini. Ya kan? Ini nomor 1 loh. Enggak lah. Iya dong. Siapa lagi nomor 1? Lu setuju nggak? Gua. Hah? Gua nomor 2. Bang Puma ini nomor 1 dia. Dia bukan hanya fans Atleti, dia juga menempuh pendidikan di Kota Madrid, di Universitas Real Madrid ya. Ya, nyebrang dulu kita. Nyebrang dulu ya. Ambil ilmunya, Bos. Ya kan, ambil ilmunya di Universitas Real Madrid. Dan di dunia bola udah paling senior di ruangan inilah, paling tidak. Iya kan? Itu apa? Lebih senior daripada lu? Gue nanya, lebih senior dibanding Iya gua. pasti dong. Iya, benar. Kita kan bocil toksik, Rim. Iya benar. Iya kan? Juga, iya. Lu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebenarnya menjadi manajer tuh cocoknya buat tema-tema untuk tim yang lagi struggling. Contoh, ada beberapa momen episode menjadi manajer tuh kurang seru. Karena? Waktu PSG menjelang final UCL tuh kita bikin kan. Kita bikin sama siapa namanya? Oh Matias. Matias. Itu winning team, benar-benar winning team. Akhirnya mau jual, enggak jual. Banyak sayangnya. Iya. gitu. Terus siapa lagi ya? Pernah tuh kayak gitu MU. juga. MU paling seru. Kamu setiap season juga seru kalau United. Siapa lagi yang kurang seru ya waktu itu ya? Ini apa? Ya kayak City juga. Inter City kan? pasti enak. Inter juga enak itu karena banyak pemain yang udah tua kan, berumur. Munchen. Ada yang Munchen. Nah, gitu. Munchen tuh, Munchennya kemarin kita main ya agak, aduh, semuanya lagi on form gitu kan, lagi males. Nah, Kamu jadi manajer Munchen? udah dong, yang sama Yudam. Emang iya? Iya. Ada. Arsenal juga kurang seru tuh sebenarnya. Cuman agak gara-gara ada drama dari mafia ini jadi seru. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin Atleti, ini apalagi ya, ini kalau upload, ya pokoknya minggu lalu lah sekitar tanggal 10-11, Atletico Madrid tuh resmi dibeli sama grup baru ya kan, Apollo Group kan, dan kayaknya bakal punya perjalanan baru nih, ya kan, bakal di rebuild. Harapannya Ya kan. Gue denger mau bikin itu tuh kota sport terbesar, jadi di sekitar Wanda. Iya. Nanti bakal ada mall, bakal ada apa, pokoknya gede-gedean tuh. Padel, pokoknya segala macam. Untuk menyaingi Sport City ya kan, Bernabeu. sebelah. Iya. Buat fans experience-nya juga ya. Yoi, itu bakal. Terus parkiran mobilnya 1.000. Iya, kalau karena nggak salah. memang di area situ masih banyak lahan kosong sih. Iya kan? Ya itu katanya yang mau jadi project utamanya itu. Belum lagi kita ngomongin footballingnya bakal gila nih. Tapi sebenarnya musim ini sebenarnya Atleti juga udah lumayan rebuild kan sebenarnya kan. Nah, khususnya di midfield nih ya kan. Jadi ntar midfield harus lu ngacak-ngacak nih Rim. Karena midfield sebenarnya cenderung seger gitu dibandingin posisi-posisi lain gitu. Oke? Oke, kita mulai aja kali ya. Iya. Sebelum kita mulai udah pasti kalau menjadi manajer itu ada challenge. Mana challenge siapa ya? Bang Puma dulu ya. Oke. Silakan Bang. Karim minus 50 juta. Nah ini dia. Kelihatan nggak di frame? Oke. Apa? Free marquee signing. Enak banget. Artinya dari jika lu masuk ke dalam satu transaksi, yang pertama lu dapat jualnya, dapat duit penjualannya, tapi pas beli gratis. Oke. Dan itu posisinya dia nentuin apa? Gue nentuin. Gue boleh milih. Manajer nentuin ya. Oke. Posisinya. Berarti di saat di sini gue mau pakai. Oke. Kita langsung ke manajer kedua. Basya. Berarti itu kalau misalkan pemain legend pun bisa kan? Gue pakai itu bisa kan? Bisa nggak Pak? Legend Pak? Bisa lah kan free marquee signing? Hah? Boleh. Bisa. Tapi kan lu nggak tahu posisi di mana kan? Iya benar sih. Iya kan? Iya. Oke, sekarang kita ke Karim dulu. Nggak banyak. Ya Allah minus 30 juta ya Allah. Sebenarnya banyak ya? atlet itu banyak di striker. Betul. Lu bilang apa ya? Bankrupt. 50 juta. Bank debt. Karim punya hutang ya. Atletico Madrid punya hutang di tangan Karim. Berapa hutangnya? Minus 20 juta. Ya, Masih aman lah, masih Oke. bisa Tambahin 50. Bener ya? Bercanda. Kenapa mau begini? Oke, Basya. 20 doang enggak berasa. Budget dari 200 kan? Iya. Basya dapet
Sell the whole attacker. Waduh. Alvarez nggak apa? Alvarez. Nah, sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe Grombol. Kita butuh sekitar 4.000 lagi untuk mencapai 200.000. Dan jangan lupa belum nyobain Wembley nih, parfum gokil nih. Nanti gue kasih lu biar coba juga. Ini buat lu buat main bola, buat mau jalan juga enak, segar banget. Terus jangan lupa, itu aja ya. Itu aja. Oke. Sebelum gue mulai, kita selalu memulai menjadi manajer dengan budget 200.000. Dan ini harusnya sama untuk Atletico Madrid ya, karena tim besar pasti punya. Boleh. Kok 200.000? 200 juta. Gue ikutnya subscriber mulu nih. Gara-gara gak nyampe-nyampe nih, ya kan? 200 juta euro lah ya. Dan khusus Karim hari ini nggak 200, 180. Sisanya kalian bermain di 200. 80 doang gak bisa. Nah, kenapa kalian semua saya panggil? Karena Matteo Alemani, direktur atau manajer barunya Atleti sakit. Dia cuti setahun. Kalian harus gantiin nih. Oke. Dan baru ini dia poin langsung setahun ya, enak ya. Apollo Group udah nitip nih, cariin yang bagus. Oh iya. Kalau nggak bagus gue jitak katanya. Saya nggak jadi masuk. Gitu. Udah langsung kita mulai aja kali ya. Kita masuk aja ke bursa transfer. Head coach atau manajer daripada Atletico Madrid, Diego Simeone. Umur sudah 55 dengan value yang masih cukup oke sebagai manajer 30 juta euro. 1, Keep 2, or sell? 3. Sell. Masa sell? Sell. Nggak, karena mereka nggak tahu nilai-nilai fundamental. Nah, kasih tahu, Bung. Itu yang mereka dia. nggak mendapatkan itu. Fundamental 20 tahun terakhir. Ini berapa tahun sih gue lupa? Udah 14 tahun. 2011 tahun ya? dari 2011. Iya. Oke, dia keren, dia apa? Nggak ada, gue rebuild total. Apollo, BTW fun fact, lu cek di Indi kali ya. Kalau misalnya dikabarin Diego Simeone mentok Desember. Kata Indi Kaila. Enggak ada yang dengerin Kaila hari ini. Masih David Ornstein tuh dia ada Emang bloods on his hand tuh. Iya. Gara-gara nge-promote dia nih semua jadi ngikutin Indi Kaila tuh padahal. Enggak. Iya. Kontraknya masih sampai 2027. 2027. Iya. Sel. Dan secara nilai, jadi mungkin kalau menurut gue ya, mungkin asumsi doang. Menurut gue menilai El Cholo Simeone ini bukan dari achievement doang ya, karena dia memberikan nilai-nilai lain gitu kan ke Atleti kan. Contohnya? Secara nilai budayanya, secara ngerti gak sih kayak kekeluargaan gitu loh. Ada filosofinya apa? Cholismo. Cholismo. Ya, itu. Oh, nama filosofinya Cholismo. Iya. Gua keep. Bentar ya. Sebelum lu salah paham, Cholismo itu diambil dari nama dia kan El Cholo. Cholo, iya. Yes. Cholismo, bukan yang lain, Rim. Ih, gue keep tetap. Gue gak perlu ini. Kita punya pemahaman berbeda. Open for interpretation kan. Jadi lu keep? Gue keep. Karena Cholismo. Cholismo. Kasih tau, Bum. Cholismo itu apa? Cholismo itu jadi memang si Diego Simeone dulu kan sempat dapat ilmu dari Marcel Bielsa. Yes. Nah, kemudian ketika dia 2011 di appointment ke Atleti, nah dia menanamkan ide Cholismo ini. Artinya adalah bermain sepak bola dengan menderita. Oh, jadi si Choli ini nih dapat kan biar singkat gitu. Iya. Jadi si Choli ini bermain dalam penderitaan. Iya, jadi tapi untuk ending yang bagus. Betul. Jadi sepak bola itu. Ini gue suka. Itu. Jadi sepak bola nggak hanya nggak harus bagus mulu, nggak harus indah mulu, passing-passing, tapi gimana lu menderita di lapangan. Yang penting hasil akhirnya lu bisa 3 angka, lu menang. Itu. Oke, ini keep. Itu. Basya setelah mendengar filosofinya Cholo masih pengen jual. Makin sell. Nah, tapi ini nggak hanya bertahan. Jadi gimana cara di lapangan lu kan pasti kan fight antar temen lu juga kerjasama, lu ngebangun chemistry, lu semua itu kan butuh penderitaan kan untuk menghasilkan suatu hasil. Nah itu loh yang ditanamkan tuh itu. Harus rela berdarah. Rela berkorban. Ya. Berkeringatlah di dalam ring agar tidak berdarah di saat bertanding. Kalau udah berkeringat berdarah. Muhammad Ali. Kalau udah berkeringat berdarah gimana? Kalau udah berkeringat berdarah. Berkeringat berdarah dalam ring. Gua ada jawaban, jujur ada, cuman nggak berani. Ya udah, lu kenapa? Karena menurut gua dengan owner baru, board directornya juga ada beberapa yang baru kan, kayak contoh Berta ke klub saya. Kayak saatnya emang revolusi total. Emang udah diapresiasi lah 14 tahun terakhir, tapi masa mau jadi ininya Barca sama Madrid mulu. Saatnya Atletico Madrid ini yang mantatin Barca sama Madrid. Madrid. Jadi harus perlu revolusi. Menurut lu bakal kejadian gak tuh? Tergantung, tapi susah juga karena gini. Kalau bilang saatnya menjadi mantatin Barca sama Madrid, Cholismo udah menghadirkan itu. Cuma 3 tahun dalam 14 tahun terakhir. Dia di situ ada Ronaldo, ada Messi.
Apa yang diharapkan Ronaldo, Messi, Barcelona ada Xavi, Iniesta segala. Jadi 4 tahun terakhir gak ada CR Messi 4 tahun terakhir. Menang 1. Menang, iya. 1 dari 4 kan. Iya. Selalu 1 dari 4. Saatnya konsisten tiap tahun dominate. Saatnya jadi Barkanya gitu ya. Atau tiba-tiba revolusi total jadi kayak MU. Nah itu tuh berat. Enggak, kan ini kan berdasarkan fakta. Oh iya benar, itu iya gue takut revolusi total. Nah makanya tergantung. Kalau lu takut ya? Iya, gue takut revolusi total. Nah makanya tergantung mengganti siapa nih. Nah itu dia. Diego Simeone yang gue suka karakternya, karakter di lapangan. Ngomel-ngomel apa itu jarang tuh sekarang kayak. Dan sebenarnya mungkin untuk ngelurusin kali ya. Kalau menurut gue, karena gue kebetulan musim ini ngikutin Atleti, gue nggak tahu sih musim-musim dari sebelumnya gimana. Tapi sama sekali tidak bertahan mainnya. Emang udah enak sekarang, udah nyerang tuh. Iya. Dan The Last menurut gua bisa dibilang kayak kick and rush yang gua ngeliat. Ya makanya lah ya dibantai Arsenal 4-0. Kalau main bertahan nggak bakal 4-0. Itu ada faktornya juga. Coba kalah 4-0 ada faktornya juga. Ya itu. ada nanti ya. Beda topik deh. Ya udah, kita langsung masuk aja ke bursa transfer El Cholo Simeone khusus untuk Barca ya. Iya. Opsi yang pertama. Gue penasaran sih sebenarnya. The special one, Jose Mourinho. Dengan valuasi 30 juta. Udah habis sih. Opsi yang kedua, Mikel Arteta dengan harga 40 juta. Opsi yang terakhir, Vincent Kompany dengan harga 40 juta juga. Jadi Mourinho 30 juta, Mikel Arteta 40 juta dan Kompany 40 juta. Iya. Saya Mikel Arteta karena dengar-dengar kabarnya musim ini peringkat 2 lagi katanya. Habis itu keluar dari kalau gue ngalamin itu dikeluarin. Dan menurut gue ya, tadi gue udah bilang di off cam, yang paling cocok gantiin Diego Simeone yang masih ada filosofinya gitu loh. Walaupun mungkin nggak se ekstrim colisme ini, colisme ini. Cuman kalau kita ngomongin Arteta ini kan juga ujung-ujungnya sama-sama suka dipantatin ya. Jadi udah pengalaman, udah pernah ngerasain, sering ngerasain. Mainnya duel banget, haram ballnya ada, attacking ballnya ada, possession base-nya ada. Gue rasa itu kunci lu mantatin Real Madrid dan Barca. Ada yang tidak setuju? Saya sama sekali tidak setuju. Saya juga nggak setuju sih. Sekarang lawan Madrid lebih entertaining total Atletico Madrid menurut gue. Gitu ya. Karakternya beda, karakter Diego Simeone sama Mikel Arteta sangat berbeda. Yang satu emang beneran keras gitu, kayak kalau ketemu di jalanan mungkin dia ngegampar kalau kita nampangin ini. Kalau Arteta ketemu jalanan kemungkinan kita ngeludah. Itu yang gue takutin gitu kan. Lo gak setuju kenapa? Gini, karena kalau Simeone kita udah tahu track recordnya juga kan. Nah kalau Arteta sebelum misalkan dia mau bilang oke, bisa mantatin Real Madrid segala macem, dia achievementnya apa dulu nih selain piala-piala ciki-ciki piala-piala gitu doang. Itu bukan piala-piala loh, piala 1. Oh iya, yang jelas 1. FA Cup 2. 1 Community Shield yang 2. Oh iya Community Shield ya. Oh masih ngitung Community Shield. Nah itu dia makanya. Kalau ini kan beda nih. Kalau Simeone udah membuktikan udah proven lah gitu di La Liga, dominasi Real Madrid sama Barcelona ya walaupun cuma 2 kali juara ya dalam rentan waktu itu, tapi kan tetap ini bikin jadi sesuatu yang memang core-nya. Dan 2 kali final Liga Champions, final Liga Champions. Europa League 3 tahun. Europa League 2 juga ya? Europa League 2 kali. Europa League 2 juga. Simple sih, Barcelona dikalahin, Real Madrid dikalahin, Villarreal, Atletico Madrid. Apa ngelain Barca jing? Preseason tapi ya lainnya yang lainnya kompetisi resmi. Yang lain kompetisi resmi. Real Madrid Champions League, Villarreal Champions League, Atletico Bilbao, siapa lagi? Valencia. Semua udah dikalahin sama Arteta. Arteta udah tahu resepinya. Arteta orang mana? Basket? Orang basket. Nah, sebenarnya kalau basket ada arisannya. Setahu gue ini nggak tahu benar apa. Kenapa Atleti itu red and white? Karena dulu yang foundingnya yang pertama komunitas yang membangun Atleti itu orang-orang yang migrasi dari Bas ke Madrid. Nah, gitu. Nggak salah ya? Ntar bisa dicek nih kalau nggak salah. Jadi dulu itu fans awalnya memang orang-orang Bas yang tinggal di Madrid. Gitu. Dan akhirnya mereka buat matras. Makanya The Mattress Makers itu tuh. Oh gitu ya. Keren. Ada kita lock ya. Mikel Arteta. Enggak mau Jose Mourinho? Tidak, udah atau habis. Vincent Kompany? Enggak sih, enggak dapet. Vincent Kompany gila. Ya udah, kita lock Mikel Arteta untuk baca gue sampai otak gue enggak bisa kesana nih. Papai thank you ya, Pai. Oke, berarti harganya sama ya? Cuma tukar guling ya? Oke, kita langsung minus 5. Oh 40 ya Arteta. Oke, berarti Barca spend 10 juta. Oke, kita langsung ke posisi selanjutnya. Kita ke goalkeeper. Ada Jan Oblak.
umur 32, value-nya 20 juta. Yang sebenarnya gue nggak tahu nih menurut Puma, menurut kalian gimana, tapi sentimennya tuh mix match lah. Ada yang bilang dia masih oke, dia masih bisa lanjut, ada yang bilang udah habis. Nah, menurut tuh gimana? Gue masih oke, lanjut gue. Keep, pasti keep, harus keep kalau gue. Umur masih 32 masih panjang lah kiper ya. Kemarin baru dapat Zamora lagi, dia jadi pemegang rekor terbanyak goalkeeper terbaik di La Liga 6 kali. 6 kali. Dia. Kiper kan waktunya usianya bisa panjang. Yoi. Betul. 35, 36, 3. Yang Sommer aja 37. Betul, gue sangat setuju. Gue Lu Sel? Yes. Final Liga Champion pertama lawan Real Madrid yang pertama yang adu penalti. Belum Yan kayak deh itu. Udah. Udah. Belum dong. Udah. Oh, yang kartu aja belum itu. Yang adu penalti. Udah. Udah. Gue inget banget. Gue inget banget. 4 penaltinya Real Madrid dia nggak loncat, nggak terbang sama sekali, nggak nembak. Yang 2015 2016. Di tengah doang, nggak mau ngapa-ngapain. Apa dia kecuali ada kelemahan di penalti? Enggak sih, penalti dia banyak shot bagus ya penalti. Kali kita ngeliat pas Euro 2024. Iya. Udah nggak pernah lagi. Pun lawannya nggak ada yang bisa penalti, jujur ya. Jadi lu ngerasa juga di market ada yang banyak yang lebih bagus pada Jan Oblak? Nggak, gue ngerasa waktu regenerasi. Itu pertanyaannya dong. Gini, di saat lo ngeliat Atletico Madrid, selalu kiper yang kesana selalu jago. Ya. Lo ngeliat Thibaut Courtois, lo ngeliat David De Gea, lo ngeliat contohnya siapa lagi tuh? Ya Franco ada sebelumnya. Jadi itu menurut gua adalah presiden di mana mau kiper manapun pelatihnya Atletico Madrid ini bisa ngebikin kiper itu jadi jago. Pablo Vercellon. Itu dia. Apa? Pelatih kiper ada Pablo Vercellon. Dari dulu tuh. Dari dulu masih. Sampai sekarang. Iya, masih sampai sekarang masih ada dia. Betul Sel. Lu? Sama. Sel juga. Oh, diacak-acak atlet ini. Enggak apa-apa, emang harus gitu. Iya. Oh, tapi ini masuk kriteria Arteta lo tinggi. Hah? Karena nggak terlalu tinggi. Jangan lupa pelatih lu masih Simeone. Gua. Iya kan? Iya cukup, gua nggak apa-apa kalau gua. Iya. Simeone sumpah kalau Simeone yang bawa Oblak soalnya. Simeone ini jago. Kalau kipernya kita benerin, maksudnya kalau timnya kita benerin, jadi nih barang. Oke. Terus Sel juga? Sel. Kenapa? Karena nggak tahu kalau di mata gue ya, Oblak on the ball-nya mungkin dia bukan tipikal kiper on the ball kali ya. Mungkin ball playing lebih ke shot stopping apa segala macam, dan gue ngerasa tradisional harus sama Arteta harus bisa tuh ya kalau Arteta. Leno aja kita buang buat Raya kan, buat Ramsdale Raya. Jadi kamu Arsenal banget. Red and white. Gitu. ATM sama. Kayak gue harus pindah ATM juga deh. Sama ya harus ya. Ya udah, kita langsung masuk ke bursa transfer untuk Jan Oblak, khusus untuk Karim dan Dasha karena Puma keep ya. Ya, gue keep. Opsi yang pertama. Yes. Zion Suzuki dari Parma dengan harga 25 juta. Onana 2.0. Umur 23 ya, masih muda. Opsi yang kedua, Juan Garcia, Barcelona, 24 tahun dengan harga 35 juta. Nice. Opsi terakhir, Unai Simon dari Bilbao dengan harga 40 juta. Downgrade. Juan Garcia. Saya ulang. Unai Simon. Suzuki 25 juta, Garcia 35 juta, dan Unai 40 juta. Juan Garcia. Unai Simon. Yes. Kenapa lu nggak fight di Juan? Kenapa di Karena di Spanyol aja Unai Simon starting dibanding Raya. Jadi udah menurut gua. Apa ini parameternya Raya? Sebentar, kita harus tanya ini ke Puma karena Puma ini bukan hanya fans Atleti tapi dia garis keras Spanyol juga. Betul. Kenapa menurut lu Unai sampai sekarang nomor 1? Unai karena kan udah lama di La Liga kan, dia udah lama di La Liga, dan sekarang kan juga kiper-kiper senior Spanyol kan ya balik lagi pilihannya kan sebenarnya banyak kan, ada David Raya, terus ada Sanchez, ada Unai Simon, ada Juan Garcia juga masuk juga di situ. Cuman kenapa Unai Simon? Karena menurut gua dari dia ketika debut Spanyol sampai sekarang yang masih bisa dipercaya itu dia soalnya di bawah Mister Gawang ya, secara karena ketika dia main di Spanyol banyak save penting dan apa ya? Mungkin kalau di klub ya karena di klub juga tergantung dari defense-nya kan. Cuman kalau misalkan di Spanyol, ketika di Spanyol dia selalu kasih performa yang bagus itu sih. Oke. Karena kan ada pemain yang tipikal yang di Spanyol tuh ada kayak meritnya tuh lebih ke skill apa ke senior junior? Enggak sih, dua-duanya sih dia tergantung based on performance juga sih. Performance juga ya. Kan makanya dia kan dapatkan 2018. Oke. Cuman sayang iya. Tapi lu kalau tulis itu gue juga anjir nih. Sekarang so far lu nyesel nggak dengan sama sekali enggak. Nah kalau suruh pilih Juan sama Unai? Jan Oblak. Disuruh pilih Juan atau ini? Oh, Anda. Kenapa? Karena menurut gua tiga-tiganya masih di bawah Oblak. Kalau menurut gua ya. Gue setuju dan gue pun setuju. Cuman Juan Garcia ini gue bahkan pengen banget dia ke MU maksudnya. Gue pengen banget dia ke MU. Biggest blow-nya Barcelona sekarang adalah cederanya Juan Garcia.
biggest blow-nya ya, dan gue yakin 2000% World Cup 2026 starting kipernya adalah either Juan Garcia atau Unai Simon. Kalau menurut gue Juan Garcia belum tentu. Karena kan dia masih harus ngejar ketertinggalan dia dari cedera, dia harus main reguler dulu, dia harus nunjukin pasti dulu formnya. Ini dia sembuh kan langsung starting nih. Iya, Raya kenapa nggak dapet tempat ya? Raya kan maksudnya di Unai juga ada posturnya juga lebih tinggi Unai. Mungkin ada postur juga. Oh, mungkin. Lebih tinggi. Tapi kita tahu Spanyol tidak perlu postur. Ya, teknik ya. Iker Casillas. Yes. Oke, kalau gitu Puma dia happy dengan pilihan yang ada. Lo happy dengan Unai Simon? Sangat happy dengan Juan Garcia. Sangat Kita lock happy. transaksi Basya untuk Unai Simon dengan harga 40 juta dan Karim untuk Juan Garcia dengan harga 35 juta. Mantap. Kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya. Ini posisi yang sebenarnya menurut gue cukup menarik nih. Defensive line yang ya bisa didebatkan lah. Kita main 4-4-2 ya? 4-4-2. 4-4-2-nya Colo 2 tahun terakhir kali ya? Iya kan, 4-4-2 klasik. Atau 4-4-1-1 dia biasanya, tapi hari ini kita 2. Ya. Oke, kita ke posisi left back dulu deh. Oh, gue kira right. Ini diisi sama left back diisi sama Matteo Ruggeri. Ya. Berumur 23 tahun dengan harga 20 juta dari Atalanta berkebangsaan Italia. Keep or sell? Keep. Dia profilnya kayak gimana sih Ruggeri itu? Nah, dia back secara postur sebenarnya untuk back kiri dia posturnya bagus karena tinggi. Karena tinggi. Jadi kalau bola-bola duel udara tuh dia bagus dan nah ini nih gue juga bimbang sih sebenarnya sih. Bimbang ya. Karena dia kan pemain baru kan, baru kan. Nah, ini makanya terlalu banyak pemain-pemain kayak gini nih di Atletico sekarang. Udah gitu dia bawa Atalanta juara Europa League kan. Betul. Yang pas Ademola ya. Terus masuk juga di dalam squadnya Europa League Team of the Season juga kan. Iya. Dan tapi fun fact-nya, ini waktu gue bangun squadnya, gue agak bingung karena lebih sering dipakai Hanko daripada Ruggeri di kiri gitu. Tapi gue pilih Ruggeri aja nih kiri. Tapi belakangan Hanko main di tengah ya. Tapi kalau udah ada Josema sama Lenormand, Hanko di kiri gitu. Artinya si Ruggeri ini tetap kalah sama Hanko. Iya, kalau kan? Secara kayak dua-duanya ordernya kan. Fit. Gitu. Nah, lu gimana, keep or sell? Ya, dengan penjelasan itu sell. Dengan penjelasan itu ya. Tapi kan gue nggak tahu apa ada. Ini pemain baru masih muda, iya kan? Nggak apalah, sell aja. Sell. Lu emang doyan chaos semuanya. Gua karena dia pemain baru, menghargai, baru didatangkan, masih patut dicoba dan kita lihat dulu performa seperti apa. Gua keep ya. Gua keep dulu. Keep. Kenapa Dem? Pemain dengan menurut gua sedikit under the radar juga. Ini pemain yang passingnya hampir bisa dibilang selalu bagus. Mungkin sekitar 80% passing akurasinya. Lo juga harus ngelihat dia di long ball-nya juga gue lumayan suka juga. Selalu satu match pasti di atas 50%. Dan recovery dia di final third itu sangat bagus. Ya, jadi menurut gua dan fun fact dia juga cukup versatile kayak Llorente ya. Jadi dia bisa main di LM juga sih sebenarnya. Betul. Gitu. Makanya itu dia untuk itu gua pede banget. Kenapa baru jelasin sekarang? Karena kalau gua jelasin ntar lu keep. Ya udah, oke, kita langsung masuk saja ke bursa transfer. Left back Atleti dengan pemain Matteo Ruggeri. Untuk Basya, hanya Basya ya. Opsi yang pertama ada Miguel Gutierrez yang sekarang bermain di Napoli dengan harga 25 juta. Nggak nonton juga. Jago. Opsi yang kedua Marc Cucurella dengan harga 45 juta. Opsi yang terakhir gila, kasih boleh Alvaro Carreras dengan harga 60 juta. Jadi opsi yang pertama adalah tadi siapa namanya? Miguel Gutierrez dengan harga 25 juta, lalu Cucurella dengan harga 45 dan Carreras dengan harga 60 juta. Gue agak kesel juga sih kenapa bisa Carreras lebih mahal daripada Cucurella. Itu aneh juga sih. Oh, make sense. Umur. Hah? Umur sama jebolan dari mana? Prime dong. Jebolan dari mana? Siapa Carreras? Iya. Carreras. Cucurella juga lama sih ya, Bro. Lama dari Castilla, Bos. Lama sih. Siapa sih? Carreras kan MU kan United. MU, iya. Carreras. Ya karena itu maksudnya. Oh, itu. Tapi pokoknya gue mau nanya ke lu. Kalau misalkan Chelsea lagi mau beli left back, dia mau cari ininya Gusto ya. Terus di market ada Carreras sama Cucurella. Lu milih siapa? Cucurella. Gusto kan. Enggak, misalkan contoh lu lagi mungkin pilihannya Ruggeri atau Carreras. Enggak, bukan. Kan gue bingung nih antara Carreras sama Cucurella. Oh. Ya kalau gue Cucurella pasti Cucurella. Gimana nanya dia? Objek. Lu nanyanya ke dia lah. Dengan keadaan lu tuh mau beli
dia masih di Brighton gitu. Dengan ada dia masih di Brighton. Ini darahnya Spanyol tuh tanya dia. Nggak, gue mau Nyantai satu. Oh, kalau gue Cucurella lah. Cucurella. Iyalah. Kalau gue Cucurella juga. Cucurella. Hah? Cucurella. Kenapa? Ya karena itu. Lebih experience juga. Enggak, pertanyaan gue gini. Oke, gue balik ke lu. Kenapa lu lihat Cucurella udah 3 musim, 2-3 musim, lu lihat Carreras baru 4 bulan, tapi lu bisa bingung tuh kenapa? Karena Carreras apa ya? Namanya gue Carreras tuh. Carreras tuh lebih mungkin dia masih muda dan cara mainnya tuh lebih forward minded sih dibandingkan Cucurella juga forward tapi di sistemnya Maresca kan dia lebih masuk ke midfield. Iya. Cuman dia bisa juga jadi box crasher juga bisa. Cuman kalau Carreras tuh kayak mungkin ya kayak fullback yang naik kayak Alphonso Davies gitu-gitu loh. Walaupun di Madrid juga sempat jadi LCB ya. Dia ke dalam kan ya Carreras lebih baik di dalam kan. Maksudnya cuma profilnya underlap kan. Tapi profilnya lebih kayak attacking gitu loh. Iya, dua-duanya attacking. Saya mirip menurut gue dua-duanya attacking dan dua-duanya banyak underlap. Menurut gue mirip. Dan Carreras proven di La Liga. Baru berapa game? Proven. Oh Korea, nah kan Eibar seperti Eibar. Menang CWC bos. Getafe juga ya? Iya Eibar, Getafe. Ya soalnya menurut menang CWC di bawah-bawah gila boleh. Fakta kan ya fakta. Dan menurut fans Lalu Carreras modal Akademi United, apalagi modalnya kalau enggak? Modal lu itu doang. Gue nonton dari situ. Dari situ gue tontonin. Bedanya Cucurella gitu. Abisnya kan Benfica, pindah ke Benfica. Iya, di Benfica gue nonton lagi pas lawan Barca. Kenapa nggak jebol di United jadi senior? Ten Hag botak. Itu dia faktor juga. Itu doang, faktornya cuma itu doang. Dia milih siapa Ten Hag? Dia milih siapa tuh? Ini Malaysia. Iya, gue pikir ya, iya Cucurella. Dan menurut fans Chelsea juga dia left back terbaik di Premier League kan. Menurut fans Chelsea, lu nanya gue juga. Enggak, lu nanya gue juga Carreras. Dia kasih assist ke Mikel Oyarzabal di final. Nah itu makin benci gue. Coba lo tanya Puma, siapa left back lebih baik dari Cucurella hari ini? Ada. Ini gimana kan Spanyol? Siapa? Spanyol nih. Udah, ada tapi kata dia. Siapa? Ada. Nuno Mendes. Hah? Ya Nuno Mendes gue setuju. Oh Nuno Mendes ya, oke. Argo beli lah. Ya dua itulah. Argo beli gila. Masih ada Masa argunya. bisa didebatin? Argunya bisa didebatin lah. Astagfirullahaladzim. Bisa didebatin dong. Boleh. Ya udah kita lock ya. Buta, boleh. Oke. Dan dia bisa Arsenalan, gue Chelsea tipisnya nggak boleh. Ya udah kita lock. Tadi siapa namanya? Cucurella. Marc Cucurella untuk Basya dengan harga 45 juta. Langsung bangkrut duit gue. Berarti lu nambah 25 juta ya dari Ruggeri ya. Oke. Kita ke posisi lawannya. Ada seorang apa ya simbolnya Atleti juga hari ini ya, icon dan salah satu core player Marcos Llorente di right back dengan harga 25 juta. Umurnya sudah 30. Yang gue baca-baca karena gue belakangan suka baca soal Atleti, fans Atleti ini takut masanya Llorente habis. Karena segitu pentingnya peran Llorente di Atleti. Lo setuju nggak? Gue jual. Lo jual? Jual. Wah, kok malah beda lo? Gue jual. Kenapa? Gue jual. Karena dia bukan posisi asli bek kanan dan Atleti setelah ditinggal Trippier, Juan Fran terus dari pemain-pemain itu udah gak ada lagi yang pure bek kanan. Oke. Jadi saatnya sekarang kita punya pure bek kanan yang memang perannya di situ. Oke, tapi kalau itu gue setuju. Tapi kalau di sisi lain tadi gue bilang banyak yang merasa dia sepenting itu, lu setuju gak? Itu setuju juga sih karena pas dia pindah dari Real Madrid kan kenapa dia mau pindah ke Atleti kan karena dia juga kepingin dia jadi sosok penting kan. Dia nggak cuman pengen di sebuah klub yang cuman nggak banyak main tapi tiba-tiba juara. Nah ini di Atleti dia dapat peran itu walaupun kadang dia posisinya tuh setiap musim suka berubah-ubah tuh. Sempat dia yang jadi di IM, sempat jadi IM juga dia golin banyak terus tiba-tiba ntar main di back, ntar tiba-tiba main di DM, tiba-tiba main di RM. Iya, dia bisa emang versatil, sosok versatil itu sih. Iya. Dan sangat sehat hidupnya. Iya, betul. Orangnya healthy life. Dan istrinya juga soalnya instruktur juga soalnya. Oh gitu. Oh, instruktur yoga juga. Tapi menarik menurut gua karena Bang Puma sell. Gua gimana? Gokip. Ini faktor Arsenal bisa menang. Lihat deh gol-golnya Arsenal. Di sisi serang situ dari kiri semua. Dari situ dari sisinya Llorente terus. Oh gitu. Telat balik, nggak cover, kosong situ. Makanya gue bilang ntar nih gue bahas ya. Gue kurang dalam nonton Atleti. Kurang dalam. Faktor itu. Gokip dulu. Karena dua lawan Liverpool. Cukup. Oh. Yes. Peran dia lawan Liverpool. Yes, betul. Dia di Anfield dan dia benar-benar menurut gue Diego Simeone suka banget sama dia main. Cinta itu. Orang Diego Simeone sampai ngedate dia berdua waktu itu pernah. Lu kayak Ibiza ya katanya juga. Sekarang udah terlalu banyak spending ya. Jadi udah kita turunin. Ya udah, kita masuk ke bursa transfer khusus Marcos Llorente untuk Bang Puma saja ya karena kalian berdua keep ya. Oke, kita masuk ke opsi yang pertama. Mudah-mudahan ada yang bagus loh.
Harusnya sih ada. Kalau buat dia kok ada mudah-mudahan nih. Kalau begitu lo ketawa dulu sebelum ngasih opsi. Kalian berdua datang udah mau ngancurin ini klub, gue udah tahu. Kagak, gue keep. Kalau dia enggak. Gue jual tuh doang lo, lihat. Cuma jual Garcia doang. Oke, kita ke opsi yang pertama. Yang pertama adalah Sasha Boy. Aduh. Ex Ajax yang sekarang bermain di Munchen dengan harga 20 juta. Opsi yang kedua, Enggak. Oscar Mingueza. Aduh. Dengan harga 25 juta. Iya. Opsi yang terakhir adalah Pedro Porro dengan harga 45 juta. Pedro Porro. Mending itu gua. Mending itu. Iya, Pedro Porro. Kenapa? Karena yang pertama timnas Spanyol juga. Oke. Di Spurs juga udah proven. Iya. Terus di Sporting juga proven. Saatnya dia sekarang balik ke kampung main di Spanyol. Ah, itu dia. Jadi udah melanglang buana dia. Dan untuk main overlap khas Atleti crossing dia dan bisa, apa dia ya. bagus banget kan. Ya karena tipikalnya sama tuh kayak menurut gua dia kan crossingnya juga bagus kan, ngambil free kick juga kan. Sama kayak Kieran Trippier. Iya bener ya. Satu Sama. arketipe sebenarnya. Iya. Satu profile ya. Lu nggak nonton review kita yang kemarin sih. Dihina-hina sama Lo dia enggak di Pedro game. Porro. Lo kalau nonton game Spurs United enggak? Iya, nonton yang dua sama kan. Itu Iya. parah dia di situ. Kan memang kan pemain kadang di atas kadang di bawah. Iya. Karena kalau Lagi bad day di office aja dia. Iya, bad day at the office. Yes. Gini Rim. Lu jangan Iya. Pedro Porro gua. lu ngerasa Pedro Porro missing out apa enggak? Nggak terlalu sih. Menurut Biasa aja. biasa aja. Mungkin kalau ada nama-nama kayak Hakimi atau siapa tuh baru missing out. Oh gitu. Kalau Pedro Porro mungkin upgrade-nya Lorente tapi Upgrade lah, upgrade. tapi Menurut gua masih dikejar lah, masih. Kalau gue enggak lagi. Enggak upgrade kalau gue ya. Kalau gue ya. Gue juga nggak upgrade menurut gue. Kalau gue ya. Kalau menurut gue Marcus Llorente itu Upgrade dari sisi profile mungkin Le. underrated. Bukan upgrade dari sisi profile, dia ngasih profilnya iya dia ngasih sesuatu yang something baru. yang baru. Ya itu. Ya itu kemampuan crossing Iya, terus overlap. bola mati. Dia crossing 30 kali. Kalau 10 iya berhasil 4. di game kemarin biasanya bagus Rim. Depannya siapa ya? Richarlison. Iya. Coba depan Sorloth iya kan? Sorloth, iya. Oh iya. Enggak gue bener siapa namanya tadi? Poro tuh bisa main dalam kan? Underlap bisa kan? Bisa. Bisa kan? Cuman dia bukan invert underlap ya. Iya. Iya. Kalau invert kayaknya agak kurang deh. Kurang ya. Kayak Gusto persis. Iya kayak gitu. Kayak Gusto. So kalau Llorente di stamina pasti menang. Iya, Stamina, itu dia. fisik ya. Iya. Mungkin itu di situ kelebihannya di situ dia. Ya. Nah karena lihat Llorente itu kadang-kadang di momen-momen akhir tuh muncul dia, Iya. ya kan? Stamina masih ada soalnya. Oke kita lock ya transaksi untuk ke Pedro Porro untuk Bank Puma dengan harga 45 juta, artinya lu bayar 20 juta ya Oke. dari Llorente ya. Oke kita langsung ke posisi selanjutnya. Sel. Hah? Coba. Back kan? Back tengah ya. Iya, yang mana emang? Kan ada dua. Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Kita masuk yang pertama dulu. Gila lu dua-duanya langsung. Center back yang pertama adalah Robin Lenormand. Oh no. Berumur 29 tahun dengan harga 35 juta. Dia pasti keep. Udah Atletico Spanyol. Or sell. Keep. Sel. Gua keep. Keep. Gua keep. Sell. Sel. Keep deh. Keep. Kenapa? Mungkin kalau gue ngerasa Lenormand nih pertama juga key player Spanyol. Iya, Dia punya itu betul. passing-passingnya juga bagus Iya. untuk membelah lautan dari tengah. Cuma mungkin gue gak tau deh, mungkin dia agak kurang di physicality kali ya, Bum ya. Apa dia bagus juga duelnya? Bagus sih, duel bagus sih. Duel bagus. Oh, malah bagus juga duelnya. Itu kan Nilai dia, plus itu. makanya waktu itu akhirnya kan si Atleti pilih jatuhan ke dia karena salah satunya itu tuh. Karena itu juga. Iya. Iya. Dan dia kan juga di Sociedad ya balik lagi lah di Spanyol dia udah lama, kultur Spanyol juga tahu. Ya. Dan secara performance juga emang lagi ini sih lagi oke sih. Dan menurut gue dia late Iya. bloom. Iya, late kan? bloom bener. banget ya. Iya. Dan gue tuh di Euro type apa ya? Gue bilang nih ini Lenormand nih gelandang jadi back. Menurut Iya. gue ya, maksudnya kemampuan ball playing itu Bagus bisa oke dia. banget Iya. gitu. Oke banget lu. Sel. Kenapa? Ya, gue ngerasa Lenormand itu dia tuh pemain yang 6,5, 7, tapi enggak. Gue tuh butuh yang lebih sangar. Karena kalau lihat back-back sebelumnya yang dipegang sama Diego Simeone, Diego Godin, Siapa? Terus? Diego Godin, Diego Godin, Joao Miranda. Diego Godin. Ini Lenormand lagi mau dibikin kayak begitu. Tidak mungkin bisa. Gitu. Tidak bisa. Godin nih spesial. Ayo adain Godin yuk please. Nah gue gak tahu. Adain dong please dong. Ayo dong, gue udah sebut namanya berkali-kali. Gitu ya. Oke kita langsung masuk saja ke bursa transfer Robin Lenormand khusus untuk Karim. Opsi yang pertama ada Lacroix. Lokal ya. Itu nama lucu banget. Yang pertama Lacroix dengan harga 35 juta. Yang kedua Christian Mosquera dengan harga 45 juta. Yang ketiga Dean Huysen dengan harga 70 juta. Yang keempat, ayo. Ya, yang keempat ada icon Diego Godin dengan harga 90 juta. Diego Godin.
90 juta. Diego Godin. Gaspol. Parah, ini orang deserve the flower. Iya. Setuju gua. Sangat deserve flowernya. Lu Diego Godin sama Simeone nih kalau ketemu berdua, buset. Langsung cipika-cipiki. Parah. Ngacep berkali-kali Diego Dia Simeone termasuk di sini. kalau ada, lu tau Mount Rushmore kan? Iya. Yang kayak Naruto Hokage. Iya. Ada Godin enggak di situ? Ada. Rushmore-nya Atleti. Ada. Pasti ada Godin. Harusnya ada, pasti ada. Pasti ada Pasti Godin. ada. Kapten. Nah, dua lagi siapa tuh? Kan berarti pasti Simeone, Godin, dua laginya siapa? Griezmann. Yang mana? Enggak, kalau ada Mount Rushmore 4 orang terpenting siapa aja? Torres. Kalau versi lu. Torres masuk. Versi Torres. lu. Jadi Simeone masuk enggak? Masuk. Player and coach masuk kan? Masuk. Godin. Iya. Dua lagi? Torres dan Torres, Koke. iya. Nah, Koke segede itu. Koke saat ini sampai kapanpun di Atletico akan segede itu. Iya. Gosip terbesarnya cuma tahun gue inget banget Lampard cabut dari Chelsea mau beli Koke, lu inget ya? 2014 atau 15 ya. Iya. Itu karena itu doang tuh. Itu setelah musim terbaiknya Koke bersama Atleti itu. Iya. Kayak MU sempat Bukan ada pemain ATM ke lu juga ya? Apa? Bukan ada pemain ATM ke lu juga? Ada Diego Costa, Filipe Luis. Iya, gelandang enggak ada tapi. Gelandang enggak ada. Gelandang ada dari Chelsea ke Atleti, Thiago. Oh iya. Ya, Diego Mendes itu Diego salah Mendes. satu pembelian terbaik Atleti. Iya. Gitu. Diego Godin. Godin ya. Godin. Ambil satu legend ya. Ambil satu lagi. Oke, kita lock saja untuk Gua nggak Karim. bisa pakai free marking apa? Tidak bisa. Nggak bisa, karena Anda Kip. Nggak, Oke Rim, congrats lu dapat Diego Godin dengan harga 90 juta. Artinya lu nambah berapa tuh? 55 juta. 55 juta. Sisa 110 deh. Hah? Sisa 110. Aman. Oke, kita langsung masuk ke center back selanjutnya. Ini pemainnya baru juga. Gua nggak mau ambil Josema karena Oh, Jadi tadi gua gua ambil- mikirnya Josema tadi. gua ambil David Hanko Ya. dari Sloven apa Slovak dia ya. Dengan Sloven harga deh. Sloven ya. Dengan harga Nggak salah. 30 juta. Ini back berkaki kiri. Ball playnya juga ada, punya passing range juga. Tapi memang levelnya belum up there gitu menurut gua. Tapi gimana? Keep or sell? Gue sell. 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 Gua sell. Sell. Rim? Gila pada sell semua. Harganya berapa? 35 juta. 35 juta. Sorry, 30 juta. 35 juta. 30 juta. 35. 30. 45. 30. 62. 35. 30. Oke, kita ke Puma dulu. Kenapa sih? Iya. Karena gue butuh center back yang lebih ke dia bisa cover, bisa solid display di belakang, fighter, berani mati. Jadi menurut gue nggak terlalu perlu yang untuk yang center backnya, untuk yang bisa ball playing segala macam karena Udah ada Lenormand. dan yang satu ini yang benar-benar tipikal yang jadi Diego Godin gitu. Oke, Karena kan oke. Diego Godin miss nih Iya, kan iya, karena iya, ada Norman kan. iya, iya. Karena tadi gue mikirnya nih kayak Norman bakal dipasangin sama Josema. Iya, iya, Ternyata iya. Josema nggak ada. Nah Iya. itu gue langsung. Kalau tadi Josema lu sell nggak? Sel juga. Sel juga, kenapa? Sel juga. Udah lewat masanya. Udah lewat. Udah cukup Iya. ya. Udah harus ada permajaan lagi. Karena Josema kan udah 30 juga kan soalnya. 30 ya. Rambut baru keren tuh. Iya, rambut baru Iya. ya. Lu gimana? Keep or sell? Keep kenapa? Ya. Oh ya, dia Godin sama Hanko cakep sebenarnya. Nah iya, dia Secara dari postur, Hanko yang ball playing. iya. Iya. dari dia di Zilina pun gue suka banget sama nih pemain gitu. Oh gitu. Yes. Zilina tuh apa sih? Klub apa sih? Zilina masa Slovenia. Klub Uruguay kali. Slovakia. Slovakia. Hanko Slovakia. Iya, dia jadi dia Dia Zilina. bukan Sloven, bukan. Jadi si Hanko ini mungkin orang-orang kurang tahu. Soalnya kalau Oblak Slovenia. Lu kayak di kampus nggak? Slovakia. Ngemeng sama dosen tuh kan? Slovak ya. Slovakia. Slovakia. Hamsik Group berarti ya. Iya, Betul iya. sekali. Dan kita tahu Hamsik sejago apa. Dan David Hanko ini menurut gua dia asli dari Feyenoord sih. Di Feyenoord mainnya bagus banget. Salah satu yang ngebawa Feyenoord sampai ke titiknya itu. Oke. Oh, bukan Arne Slot. Iya, Feyenoord juga dia betul ya. Sama Betul. Santi Jimenez. Betul, dia juga pernah Sama di siapa tuh? mana? Pak Xiao. Igor Praha. Praha pernah di mana itu? Slavia Praha. Sparta Praha. Oh, Sparta Praha. Yes. Dan dia emang dia 27. Iya lagi Dia peran. OTW. Gue suka sih sebenarnya dia. OTW. Cuma belum Bagus belum tuh, cuman- kayak belum ini aja belum Iya. belum dan gitu. dan dia salah satu back yang bisa salah satu jadi opsi penyerang. Oh iya sering juga, benar. Betul. Kalau pinterin? Oh ini Elkan Bagot. Kalau bukan. Kan jadi penyerang juga. Enggak, bisa. sering gue berapa kali juga Iya. nonton Hanko naik ke atas. Nah. Boleh. Ya, gue lurim. Lu kiper sel. Sell. Kenapa? Kalau Arteta set piece again oleh perlu yang begitu. Nah, ini tinggi loh. Nggak, tapi gue ngerasa di bukan apa ya, kayak bukan monster. Mungkin kalau di Arsenal ada Gabriel yang Iya, monster. iya. Gua paham maksud lo, Liverpool ya. ada Van Dijk. Iya, monsternya. kita nyari tipe yang begitu kan. Iya, yang bisa ditunduk masuk gitu. Ya udah, berarti ini hanya untuk Puma dan Basya ya. Iya. Kita buka
bursa transfer David Hanko dengan harga 30 juta. Opsi yang pertama, mudah-mudahan happy ya. Opsi yang pertama adalah Ezri Konsa dengan harga 35 juta. Jago. Enggak sih gue. Opsi yang kedua, Dani Vivian dengan harga 40 juta. Enggak sih. Bilbao. Iya, timnas Spanyol juga sih. Opsi yang terakhir, Christian Romero dengan harga 55 juta. Romero lock. Romero. Yeah, Romero. Bid war namanya. Berarti lu lock 55 juta, lo harus bidding sama dia. Kelipatan 5 juta. Puma duluan tadi. Oh, duluan. Romero 8. Oh, gue dia udah 55, tinggal lu bid 60. 75. Wow. Ini udah pasti mahal. 80. 85. Lo masih harus sell attacker lo. 90. 95. Gue sih santai ada free marquee buat ntar. Vivian nih katanya jago banget ya. Waktu itu pas Arsenal away ke Bilbao tuh susah golin gara-gara ada Vivian itu. Dijebolin banyak ke MU. Lepas 95. 95. Lock 95 ya? 90 tadi. Berapa tadi? Gua enggak tahu sih. Tadi gue kayak 90 nyebut. 90. Oh, 90 ya. Oh, lo mau ini nih. Enggak, oke. Lo lock 90. Iya. Bom, kenapa langsung lo lock? Gue tahu di Argentina. Dia colisme juga pasti, ya kan? Vivian. Karena dari awal, dari 2 tahun terakhir, Simeone memang mau Christian Romero. Oh gitu. Memang mau target utamanya sebelum dia datangin si Lenormand, Hanko semua tuh tadi target Mario utama Hermoso mah udah dikasih ke Roma. Romero. Tipikalnya pas cocok, memang pasti colisme meant to gitu. be. Iya kan? Iya. Ini bahasa nggak bisa kita ganti. Colisme. Vivian ini kalau nggak salah nggak ketemu lagi. Sekarang ini dipakai juga Vivian di timnas dipakai terus kan? Pakai masuk dalam roster Tapi timnas menurut juga. lo sama Hanko sebenarnya masih okean mana? Gue lebih suka Hanko. Lebih suka Hanko. Hanko Karena lebih modern lah ya. Lebih modern, lebih bisa main bola jauh, main crossing. Tapi kalau buat duel-duel di corner kick bagusan Vivian ya? Apa enggak juga? Enggak juga. Vivian kentang sih, sebenarnya kentang sih kalau menurut gue. Vivian salah satu yang kebobolan banyak sama MU, gua nggak salah aja. Kayak pas yang lawan Bilbao. Karena kartu merah. Vivian. Kartu merah. Vivian. Kartu merah. Ya udah kita lock Christian Romero untuk Puma gas dengan harga 90 juta dan Vivian untuk Basya dengan harga 40 juta. Silahkan uangnya. Ini kita udah selesaikan seluruh defensive line. Gue bacakan sisa uang ya. Untuk Basya sisa uangnya 135 juta, cukup aman. Karim 110 juta dan Puma 120 juta. Puma dengan dapatin cuti Romero dan belum dapat free marquee, uangnya cukup santai nih. Uangnya cukup oke nih. Karena gue udah memproyeksikan pemain atlet yang lain kan, ada beberapa yang pengen gue keep, jadi gue kayak oke. Santai ya. Tapi nggak tahu ini sebut siapa. Enggak, tapi gue udah yakin pasti sisanya sesuai dengan prediksi gue. Oke. Salah. Kita masuk ke posisi gelandang. Nanti kalau saya salah-salah baca nama, maafin ya. Karena banyak bahasa-bahasa Spanish yang saya boleh ke gua aja, ntar gue yang bener gitu ya. Oke, opsi pemain yang pertama. Kita mulai dari gelandang tengah. Ada Pablo Barrios dengan valuasi 55 juta. Keep or sell? Keep gue. Sell. Gue keep banget. Pablo Barrios. Kenapa keep? Yang pertama, the next successor of Koke. Oke. Bener-bener born and bred Atletico. Iya. Dan sekarang tapi juga dia sempat di Real Madrid kan, kecilnya. Cuma kan abis itu pindah ke Atleti dan ditempatnya di Atleti. Iya. Atleti itu akademi namanya apa ya? Disebutnya gitu. The school. The School of Rock. Enggak, kalau Real Madrid Castilla tuh klubnya kan. Castilla ya. Castilla tuh klub Cantera biasanya. Atleti enggak ada ya? School of Cholisme. Nah, kenapa menurut lo Barrios ini benar-benar born and bred Atleti? Karena memang dari youth sistemnya Atleti dia keluar dari situ. Ibaratnya kayak ya kalau di Barcelona mungkin kayak Gavinya lah, kayak Gavinya gitu ya. Dan sekarang kan juga kemarin udah dipanggil ke timnas senior juga kan. Timnas Spanyol dipanggil dia. Dan dia offense oke, defense oke. Work rate-nya juga bagus, work rate. Gue suka banget main marah. Keep. Lo keep Pablo Barrios. MU sempat ngincar. Mantap. Gue pikir-pikir ya, gue kemarin ngobrol juga sama si Papai. Ini gelandang Spanyol nih, lu sejago apapun ngantrinya banyak banget ya. Hah? Bener. Lu mau main di timnas ngantrinya parah loh. Ada Pedri, Rodri, Zubimendi, Dani Olmo, ada ngantrinya parah sih.
Barrios ada. Lagi anaknya pas kecil mikir jangan striker banyak. Kita midfield aja gitu. Tahunya ya. Bapaknya semua pikirannya sama, bapak-bapak yang lain. Enggak, emang kan Spanyol rumahnya gelandang. Rumahnya gelandang, Bro. Di mana rumahnya? Spanyol. Di mananya? Iya. Di Spanyol dalam. Ya udah. Barrios keep. Harus keep. Sel kenapa? Nggak tahu, kayak pingin lihat opsi lainnya aja ya. Kayak BU. BU. Enggak BU sih. Barrios tuh kayak Ethan Nwaneri-nya lu. Maksudnya dari Arsenal ini simbol. Simbol ya. Iya, Starboy. Iya, simbol Tapi Starboy, local boy gitu. Arteta datang untuk merombak. Jadi kita sell. Bang makan bang nih, kalau nggak gua habisin bang ini. Taruh samping gue. Gue sell. Ya udah, kita langsung masuk ke bursa transfer Pablo Barrios khusus untuk Basya. Opsi yang pertama. Ada dari tetangga Mark Casado dengan harga 30 juta. Enggak lah, jauh lah Barrios gua. Nomor bagusan 2, Barrios. Gua Barrios kalau gua. Romeo Lavia dengan harga 50 juta. Juri Pron. Yang ketiga pasti Arsenal. Opsi yang ketiga adalah Vitinha dengan harga 85 juta. Vitinha Break the bank. break the Kayaknya itu bank. doang yang worth it ya? Iya. Hah? Vitinha sih. Vitinha doang yang worth it ya? Vitinha bro. Lock. Gak punya duit bro. Lock bro. Punya duit loh. Punya. Oh tadi si Barrios harganya cukup tinggi sih. Barrios berapa tadi? 55. Oh, Cukup tinggi. Ini harga bukan harga transaksi, jadi harga valuasi aja. Kalau dijual mungkin Barrios ya bisa 80 lah, ya kan? Happy. Punya Vitinha. Ini nggak usah ada penjelasan Pak Ole. The name speak for himself. Dia Ballon d'Or 3 ya kemarin. 2 apa 3 dia? Top 2 deh. Dembele 1, 2 Yamal, 3 Vitinha, betul. Vitinha. 3 Vitinha. I'm happy. Happy ya? Mantap. Tapi pada setuju kalau dia gelandang terbaik dunia hari ini? Siapa? Vitinha. Iya. Sama Pedri? Dengan pencapaiannya PSG, kita bisa bilang Vitinha. Ya, tapi mungkin kalau, per 2025. Iya. Tapi kalau overall dan masih dia Pedri. menang National League juga. Iya. Overall gue Pedri sih. Overall gue Pedri sih. Secara stylenya. Iya. Kalau main bareng terbang sih tuh. Cuman secara achievement Belakangnya ya Rodri. Vitinha. Anjing belakangnya Zubimendi. Rodri. Zubi gue gak terlalu rate sih sebenarnya kalau Zubi ya. Sumpah, Bagus Ole, tapi jago banget tuh pemain jujur. jago. Makasih Rim. Lo kalau ngomong standar Spanyol apalagi udah masuk timnas ya udah itu udah top pasti gitu. Maksud gue tapi dari tadi kita ngomong Pedri, Vitinha, nah Zubi tuh nggak di situ kalau gue. Buat di defense aja buat 6 sendiri ini misalnya main 4-3-3, 6-nya Zubi jujur terbang. Oke. Gue kemarin waktu final itu tuh kan dia sempat main tuh. Yang waktu Rodri cedera ganti Zubi kan? Iya gantiin Rodri ya. Zubi kan? Pelapisnya Rodri. Gue impress lihat di final babak kedua ya. Maksudnya beli. Oke, kita lock ya. Vitinha dengan harga 85 juta untuk Basya. Kita masuk ke CM yang kedua. Enak duit. Ini udah paling berat sih. Gak mungkin sell nih. Koke dengan harga 15 juta. Keep or sell? Gua. Ayo lo. Gua sell. Gua sell. Gak pensiun di Atleti aja. Mount Rushmore loh. Nggak mungkin dong. Nah, karena faktor usia juga sih, Iya. Saatnya, karena udah ada Barrios. Iya. Barrios buat next suksesornya, Koke biar dia ke MLS atau dia ke Liga Arab aja. Nyari duit. Okay. Udah cukup Menurut lu sekarang dia masih start karena Cardoso cedera atau karena emang dia masih layak start? Masih layak sih. Kalau dilihat secara setiap game ya, maksudnya masih karakternya masih di situ, masih secara the way dia mainnya masih karena dia bisa bikin balance si Barriosnya itu soalnya. Loh Kak, ini lu bisa ngebohong dari tadi kita percaya loh. Soalnya cara ngomongnya gue nggak ada yang bohong, ini gue semua pure. Dan gue cukup kaget sih Koke. Cukup kaget gue. Oke. Berarti emang nggak di luar lu mau menjaga pemain-pemain asli Atleti, tapi di sisi lain juga ada harus progresif gitu, udah harusnya ganti-ganti gitu. Ya ketika Torres juga dilepas ke Jepang. Iya. Saatnya Gabi ganti. Gabi gak cabut. Iya. Lu? Gue memang sell. Keep or sell? Sell. Lu sell juga? Iya. Usia rebuild ya? Usia paling harus rebuild bener. Menurut gue di saat Atletico kadang-kadang ketemu sama tim yang di bagian midfield tuh suka kalah. Gue gak demen juga ngeliatnya. Iya. Karena dia cuma 2 juga kan. Iya, stamina sama speednya dia nggak. Nah itu, jadi menurut gue udah harus waktunya ini emang. Kita emang Atletico parah. Apalagi ada Rodrigo De Paul kan, jadi kan tengah nih perlu ada. Makanya ukuran gue nih kalau orang nanya gue Rodrigo De Paul nih. Oke,
Sel juga rebuild lah. Dan kayak kan physicality-nya agak kurang ya. Gue berharap sih di sini ada yang lebih powerful. Fellaini kalau ada gue beli. Oke, langsung aja kita masuk ke ini yang pertama kali ya. Kita masuk ke bursa transfer semuanya sel. Oke, ini yang gue kagetkan. Bursa transfer Koke dengan harga 15 juta untuk semuanya. Opsi yang pertama, Mikel Hauregizar dengan harga 30 juta. Kirain Merino. Enggak, bisa bau juga tuh. Opsi yang kedua, Eduardo Camavinga dengan harga 60 juta. Opsi yang terakhir, Rodri dengan harga 80 juta. Rodri mana nih? City. Rodrigo lock. Camavinga lock. Yes. Karim, lu? Rodri. Ini enggak ada pemain keempat. Tapi sebenarnya jujur ya, kenapa gue masukin Hauregizar? Karena menurut gue ini pemain jago banget. Iya, Bilbao. Lu setuju gak? Bagus, emang jago. Tapi gue ini underrated parah. Underrated ya. Yeah. Dia kayak Ojan Sanchez lah. Iya kan? Iya. Tapi enggak ada pemain keempat. Enggak ada. Biar dia ngambil. Enggak ada pemain keempat. Jadi Puma udah lock Rodrigo, Rodri juga. Bid war lagi. Iya. Mulainya di 80 juta loh ini. Lo mulai di 85 berarti. Mulai 85. 90. 95. 100. Oh, gue takut ya. 105. 110. Damn. Camavinga. 100. Apa 10 tadi ya? Iya. 15. 120. Ya udah habis uang gue sampai 20. Habis dipentokin. Hah? Uang gue udah habis sampai 20 doang loh. Mau bid Camavinga? Oh, enggak ada. Siapa tadi satu lagi? Hauregizar. Mikel Hauregizar. Hauregizar harganya berapa? Harganya paling murah dia. Dia 30. Coba kasih tau deh, dia nggak ada bayangan Hauregizar kayak gimana. Gue kalau Sachet gue tahu, kalau Hauregizar enggak. Dia lebih deep. Lebih deep. Benar, lebih deep. Kayak siapa ya tipe kalian berarti ya? Dueler juga. Kayak Enzo Fernandez sebenarnya mirip. Dia kayak Enzo ya. Kayak Gabi lah dulu kalau di Atleti ada sisi Gabinya lah dia. Boleh itu aja. Itu aja. Bagus itu. Bagus. Itu gue yang naruh namanya gue. Tenang aja bagus. Tapi kalau gue Rodri ya harga mati. Kita ngomongin soal Rodri. Ini kan sebenarnya berarti pulang kampung kan. Betul, balik lagi ya. Nah, dia tuh di kalangan atlet itu masih dianggap sebagai dia akademi atlet juga kan? Akademi. Masih dianggap sebagai sosok yang pengen banget dimilikin lagi apa kayak udahlah dia udah cabut gitu. Nah, kalau kan dia datang cuma semusim doang kan di 2018 kan 2019 dia datang semusim doang, besok kan cabut langsung ke City kan. Nah, kalau dari fans atlet itu masih apa ya? Melihatnya ya karena memang secara kualitas akhirnya dia dapat Ballon d'Or aja kan itu udah menunjukkan kualitasnya kan. Jadi masih sosok yang siapa tahu suatu saat bisa balik lagi ke Atleti. Kalau bahasa Duan Hugatue. Iya. Tapi waktu itu dia masih kalah spot sama Partey kan? Maksudnya Partey lebih senior. Nggak saat itu. Iya, karena masih ada Gabi, ada Thomas, ada Koke, ada Rodri, jadi masih belum yang selalu jadi starting line up. Cuman kan dia dapat satu tuh UEFA Super Cup tuh yang lawan Real Madrid tuh. Sama Barrios harapannya gedean mana waktu itu? Sama Barrios sekarang? Ya beda sih waktu itu ya. Karena waktu itu kan Barrios belum masih bocil kan. Enggak, maksudnya Barrios yang sekarang sama Rodrigo waktu itu. Oh, beda tipe sih tapi kalau harapan sekarang lebih harapannya benar-benar sama Barrios. Oh, lebih ke Barrios. Barrios yang diharapin bisa jadi suksesor dan bisa jadi the next kayak kan Torres, Koke, Barrios. Iya. Oke. Kalau Rodri kan banyak ininya karena dari Villarreal juga kan dia kan udah lama di Villarreal kan. Camavinga kita tahu lah udah. Oke. Kita sih, asem sih kalau gue dapat Camavinga sih. Asem ya? kurang lah. Ya gue bantuin main dulu. Masa sih? Nggak, kita mau pura-pura di main bego nih sekarang. Oh enggak. Mau pura-pura main balu. Ya udah, kita lock aja. Satu-satu ada Mikel Hauregizar untuk Basya dengan harga 30 juta. Paling murah. Lalu ada Camavinga untuk Karim dengan harga 60 juta. Tenang, gue ada strategi kan. Dan Rodri sang pemenang Ballon d'Or untuk Puma dengan harga 120. Dia belanjanya benar-benar yang worth it, digeber sama dia. Iya. Sesuai kebutuhan aja. Dia nggak ngeteng-ngeteng deh, dia geber aja langsung. Sesuai kebutuhan. Oke, langsung masuk ke posisi selanjutnya, ke left midfielder. Ini diisi oleh pemain yang baru didatangkan dari Villarreal, salah satu gelandang terbaiknya Spanyol hari ini, Alex Baena dengan harga 55 juta. Keep or sell? Keep gue. Keep, jago banget nih. Dipanggilnya Bruno Fernandes dari La Liga. Keep. Hah? Lalu nggak tahu secara potongan rambut juga mirip-mirip. Keep. Nah, dia itu kan lebih dinilai kan kayak playmaker kayak Bruno gitu kan. Tapi kalau kemampuan
di wing play-nya bagus. Dia bagus. Dia main di pinggir tapi masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam juga. Jadi sekarang inverted juga dia. Tapi dia main di sayap kiri sekarang. Oh iya. Gue sell. Sell. Kenapa? Sell. Dia harus jual attacker ya? Iya, pasti jual. Nanti diberantakan. Attacker 2 depannya doang kan? Iya. Attacker 2 depannya kan ya. Enggak itu. Gua kayak mau nyari LM tuh yang pertama work rate-nya ada dan kemampuan dribblingnya oke. Ini Baena. Enggak maksud gua yang yang bisa sideline juga. Jadi enggak cuma main masuk tapi dia bisa ke sideline juga dan ngapain nih? Di sideline ngapain maksudnya? Ya lu tahu Arteta gimana mainnya? Ngumpan anjing. Tapi dia bukan dia bukan seorang winger yang pertama. Yang kedua, dia bukan tipe pemain yang 1v1 di pinggir, bukan. Nah, makanya gue perlu itu. Gue perlu yang benar pure winger. Ya, kayak siapa ya? Tapi dia top assist provider La Liga loh. Ya. Iya. Tapi kayaknya top assist terus. Ada salah di sini. Nah, saya sel aja. Saya mau mengacak-ngacak. Enggak gini. Lu datang ke Atleti ini mau membuat Atleti lebih baik atau membuat Atleti jadi Arsenal? Lebih baik kan siapa main Arsenal di sini nggak ada. Oh, enggak. Cuman Arteta doang. Visi boleh. Visi ya? Visinya Arsenal maksudnya. Ya, saya mencari winger. Alex Baena pendek. Apa? Alex Baena pendek. Saya mencari pure winger. Soalnya 4-4-2 nih formasinya kan. Oke. Si Leving gue baru ngeh. Masuk aja ke posisi selanjutnya. Kita masuk ke bursa transfer Alex Baena hanya untuk Basya dengan harga 55 juta. Opsi yang pertama. Yang pertama ini ada winger turunan Maroko, Abde Izalzouli. Aduh, Real Betis. Dengan harga 20 juta. Opsi yang kedua, Ander Barrenetxea. Ya. Dari Real Sociedad. Bukan Barrenetxea yang di Benfica, bukan. Iya, bukan yang Juventus gitu, dari yang Benfica yang dari Juventus. Ya. Ini Ander Barrenetxea. Tahu Sociedad dengan harga 25 juta dan yang terakhir Nico Williams dengan harga 75 juta. Saya ulang lagi. Anjing jagoan Baena. Izalzouli 20 juta. Zilatil. Barrenetxea 25 juta. Nico Williams 75 juta. Mungkin lu bisa konsul dulu sama Puma, Barrenetxea sama Izalzouli. Jadi lu enggak perlu geber 75 juta. Enggak sih, tapi kalau pilihannya Nico sih. Nico sih. Dibanding 3 Nico sama Izalzouli juga Nico. Tanggung ya, Izalzouli tanggung. Kan mainnya dia juga sama kan di left wing tapi kan dia masuk cut inside kan. Nah Nico kan juga sama kayak gitu kan. Bisa one on one juga kan. Izalzouli kan juga. Ya Izalzouli lawan Chelsea lah, lihat pas di final conference ya. Ya Nico deh, karena pertama dia juga number 1 left wingnya di Spanyol ya, yang jadi starting. Terus juga masih ya di left wing masih dia. Masih dia. Jadi dia kanan Lamin Yamal. Terus juga hampir ke Barca, walaupun ada jackpot di Rashford ya, tapi hampir ke Barca. Dan pernah dilirik sama Mikel Arteta juga sebelum beli Madueke. Oke. Tadi satu lagi apa? Williams. Barrenetxea. Oh iya, Ander. Gitu? Oke. Dia lumayan. Cuman yang gitu agak gak tembus sama dalam. Tapi Barren itu dari dia usia 17 tahun 18 tahun tuh memang udah dibilang wonderkid dan rising star-nya si Sociedad dan Spanyol. Masuk dalam bursa itu tuh dia tuh. Tapi Barrenetxea ini Bask loh. Ini Bask juga sih Nico ya. Bask semua. Iya. Atletik Club Bilbao. Cocok ya. Cocok. Lock. Oke, mantap. Peringkat 6 nih ada nih. Kita lock Nico Williams untuk Basya dengan harga 75 juta. Kita udah selesai. Belum ya, left midfield belum ya? Right midfield. Kita masuk ke posisi selanjutnya di midfield. Di right midfield ada Giuliano yang menarik. Asli Giuliano. Favorit gue ya. Kalau tanya gue ini favorit gue di Atleti, Giuliano Simeone. Dengan harga 40 juta. Keep or sell? Keep. 100%. Harus keep 100% keep. Menurut gue pemain terbaik kan dia. Iya betul. Keep perform mulu gila. Keep. Lu? Ini katanya Giulio Simeone julid di training ground. Bapaknya diganti julid deh. Karena bapaknya udah gak ngelatih. Iya bener. Julid sama Arteta soalnya. Terus dia request transfer. Oke. Dia mau ngikutin bapaknya, nggak tahu gimana. Kayak bapaknya katanya romo-romonya ke Newcastle gantiin Eddie Howe. Dia request transfer ke Newcastle. Mangkir dari latihan dia. Nggak request. Aku sebenarnya nyari duit gue tahu. Tapi nggak apa-apa. Makanya saya sel gitu. Sel ya. Tapi kita ngobrol dulu kali ya Giuliano ya. Ini kan sebenarnya sempat ada momen-momen katanya dia sempat dianggap nepo kan, masa anak bapak. Betul. Pas awal-awal ketika dia dimainin tuh. Ternyata paling perform dia. Dan menurut gue ya, yang gue suka dari dia apa ya? Kayak ada sense, gue mau ngomong kasar sih, tapi ada sense binatangnya tuh nggak lo? Bener, maksudnya binatang dalam arti animali gitu kayak positif, bener-bener. Wah, kalau main tuh hungernya gila. Kejar. Dan combo sama Lorente gue suka banget. Yoi, eksplosif. Eksplosif.
Gokil. Mainnya simpel ya sebenarnya. Ya nyisir, cutback, cross, nyisir, cutback. Tapi dia sering counter press, dapat. Benar. Cutback itu yang bikin. Kan dia juga 3 kali man of the match Champions League berturut-turut kan? Iya. 4 atau 3 tuh ya. Tapi jujur yang ngacak-ngacak pas lawan Arsenal dia. Dia sama Alvarez berdua. Jadi yang lainnya jelek, dia berdua tuh ngacak-ngacak belakang Arsenal. Di speed ada, stamina juga ada, dribble juga ada. Keep lah ya. Keep ada alasan. Hanya lu Sel ya. Karena bapaknya udah gak ada ya. Udah gak ada, jadi dia mangkir. Oke, kita masuk ke posisi midfield yang terakhir, Giuliano Simeone dengan harga 40 juta. Opsi yang pertama adalah Alexis Saelemaekers dengan harga 30 juta. Saelemaekers 9. Opsi yang kedua Alberto Moleiro. Alberto Moleiro. Villarreal dengan harga 35 juta. Opsi yang terakhir Yeremy Pino dengan harga 40 juta. Astagfirullahaladzim. Ini gak ada markinya, Le. Katanya di Nico Williams-nya gitu. Astagfirullahaladzim. Bang Buman siapa ini? Saelemaekers 30 juta, Pino. Moleiro 35 juta, Moleiro 40 juta. Las Palmas dulu ya? Iya. Las Palmas, abis itu Villarreal. Di Villarreal dia gantiin lagi gacor banget. Dia gantiin Pino di Villarreal. Karena Pino ke Crystal Palace ya. Pino. Gaya mainnya gimana? Dia kayak sayap-sayap lincah cepat gitu. Dribbler dia juga cut inside juga sama. Terus finishingnya oke ya. One on one juga. Nah, lo konsol dulu dah. Enak nih begini lo konsol dulu dah. Pino. Kira-kira di skema Arteta lebih cocok siapa nih? Di skema Arteta lebih cocok Pino masuk juga sih. Pino tapi ini gue tadi siapin Pak, ini kaki kanan semua Pak ya? Crystal Palace deh. Pino kan di enggak, tapi ada bad newsnya sedikit ya. Apa? Lo boleh ngerangkai ini. Gue cariin gantinya Giuliano yang mainnya sama-sama mainnya kaki aktif di kanan. Jadi emang bukan skemanya bukan untuk cut inside. Skemanya untuk kayak untuk untuk cross, untuk cutback. Tapi Pino bukan di Palace main di kiri ya? Main kiri? Iya, kan kaki kanan. Makanya gue taruh di RM. Jadi ini opsi lu 3 opsi lu nih kaki kanan semua. Profile ini, karena mainnya 4-4-2. 4-4-2 yang sayapnya tuh naik abis itu crossing. Sorlot tinggal. Tapi dibanding Pino dengan siapa tadi? Moleiro. Alberto ya. Dibanding Pino. Iya. Kalau gue ya. Alberto. Sekarang lagi untuk secara perform, tapi ya Pino. Del Rio. Gimana? Jadi Crystal Palace sih udah mulai starting juga sih ya. Udah mulai starting. Iya, Yeremy. Pino. Harga sama? Harga mahalan Yeremy dikit ya? Beda bentar. Yeremy itu 40, Moleiro 35. Pino. Beda 5 juta. Pino mungkin belum kelihatan karena di Palace itu dia kan mainnya inside forward di dalam mainnya kan. Double 10 kan. Kalau di Villarreal dia agak ada Sar juga soal di situ. Iya, ada Sar ya, betul. Moleiro deh. Alberto Moleiro. Alberto. Soalnya Pino kayak main, gue nggak tahu dia main, ya walaupun mungkin bisa main di kanan ya, tapi ini konteksnya dia. Villarreal ditinggalin Pino sama Baena, tapi diganti dia sekarang masih bagus lah. Peringkat 3 sekarang. Iya, peringkat 3. Alberto Moleiro. Ya, Moleiro. Lock. Oke, kita lock untuk 5 juta. Alberto Moleiro dengan harga 35 juta. Oke, kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya. Kita sudah menyelesaikan kiper, udah manajer, udah back udah, gelandang udah. Sekarang sisa uang nih gue bacain nih. Basya sisa uangnya 75 juta. Karim 65 juta dan Puma 15 juta. Tapi kayaknya Puma dengan uang yang tinggal segitu, karena dia banyak geber pemain-pemain yang dia anggap penting seperti Cuti Romero, Rodri, dan Pedro Porro. Tapi kayak dia masih senyum-senyum aja nih, kenapa nih? Aman aja. Free marki. Kita udah hanya menyiapkan strategi dan udah. Wah, gue udah tahu lagi bayangan squad gue depannya siapa. Wah, pecah sih golnya depannya. Sisa uang lu 65 Rim. Gue jujur senang dan emang gue ngerasa iya 3 yang gue benerin adalah 3 yang paling harus dibenerin. Gue juga puas. Pas ya. Untuk lo masih ada PR untuk menjual semua penyerang. Oke? Kita langsung masuk aja ke striker yang pertama. Ada Alexander Sorloth dengan harga 35 juta. Keep or sell? Aduh, gue mix feeling banget. Ini satu main yang gue suka banget teman-teman. Parah gue suka. Apa lu bilang apa? Gue mix versi sama, gue juga sama nih. Sorloth mix gue. Iya. 1.0-nya Haaland ya katanya. Kalau jadi sub sering keren, tapi kalau start karena dia sering gol-gol clutch juga. Iya, clutch juga iya. Terus sama, tapi emang kadang suka bapuk basi banget di depan gawang. Dan di FIFA enak banget. Gue sell. Lo sell Sorloth? Mantap. Gue tahu. Mau ada sell lu? Keep. Gue tahu nama dia sell. Lu keep. Gue sell. Gue sell deh. Sell juga. Lu? Saya harus.
Oh harus ya. Oke, berarti semuanya sell ya. Puma udah ngasih tau kenapa, tinggal lu berdua belum ngasih tau kenapa. Gue simpel aja kalau gue. Pertama saya harus, dan saya rasa kayaknya harusnya ada upgrade di sini ya. Harusnya ada. Kalau pas gue ngelihat opsinya gue nggak demen. Gue Charlotte aja. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Lu kayak anak baru lu. Lu kan purnawirawan menjadi manajer lu. Iya jujur. Nah gue nanya siapa tahu karena purnawirawan gitu dikasih privilege ya. Iya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oke, kita masuk ke bursa transfer Alexander Sorloth dengan harga 35 juta. Opsi yang pertama. Yang pertama gue kasih anak muda dulu. Yang mau ngirit-ngirit bisa spend di sini ada Gonzalo Garcia-nya Real Madrid. Dengan harga 25 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, Samu Omrodion udah ganti nama Agehoa dengan harga 50 juta. Pulang kampung dong kalau di. Yang terakhir gue sign Victor Osimhen dengan harga 85 juta. Gue bacain ulang. Garcia 25, Samu 50, Victor Osimhen 85. Ambe, lu begini kenapa? Oke. Kan uangnya Nggak ada ininya kan? Uang banyak kan lu. Ada Free. gue pakai free marquee gue. Free marquee. Iya, Osimhen. Iya. Oke. Karena gue yakin yang satu lagi pasti kan Julian Alvarez. Iya. Walaupun mungkin di situ ada sesuatu, gue tetap Julian Alvarez kan. Tetap Julian Alvarez. Iya, karena sepenting itu di musim ini dan musim sebelumnya sampai Atletico sekarang. Walaupun ada sesuatu. Iya. Walaupun ada sesuatu. Iya. Oke. Sorry. Victor Osimhen diambil sama Puma secara free. Jadi lo mau bid war juga nggak bakal menang. Karena dia bisa ngambil dengan harga berapa. Karena aja. udah kebayang skornya. Jadi sekarang tinggal Gonzalo Garcia dan Samu Agehoa. Diganti nama sekarang bukan Omrodion. Nama barunya itu Agehoa. Agehoa. Gonzalo Garcia. Kenapa? Samu bagus sumpah. Karena ini the next big thing-nya Real Madrid, dan pasti ada pride tersendiri kalau kita nyolong pemain dari Real Madrid ya. Betul. Setuju. Apalagi jadi gitu ya. Setuju. Ya kayak Marcos Samu berapa harganya? Kayak Marcos. Samu harganya berapa? Samu harganya 50. Kalau Gonzalo? Samu tuh bagus loh. Samu bagus. Gonzalo? Gonzalo 25. Gonzalo? Bid war silakan. Lu berapa tadi? 25 ya? 30. 35. 35. Ya 40. 45. 50. 55. Karena Samu waktu itu datang ke Atletico di saat yang nggak tepat aja. Di situ depannya masih gemuk. Masih ada, maka akhirnya masih ada Morata ya? Iya mas. Griezmann. Morata kalau nggak salah. Morata Korea. Iya masih ada. Terus siapa lagi ya? Musim 22-23 kan tuh terakhir ya? Apa 23-24 ya? Dia cuma sama tuh datang. Bentar banget. Kan mau ke Chelsea tuh nggak jadi. Iya benar. Pas corner datang, corner masuk. Abis itu sebelum corner masuk kan dia tuh. Iya kan ini kan tukar guling. Iya tukar kan. guling ya. Dapat sampai Gallagher hampir nggak jadi ya. Iya. Akhirnya pemulusnya kan Joao Felix. Iya Felix. Pemulusnya. Iya. Akhirnya dia ke Porto. Iya. Berta tuh pintar juga jual Felix ke Chelsea 50 juta. My boss bro, my director bro. Lu mau berapa? 55? My boss juga tuh sebelumnya. 55. Hah? 55 gua. 55. Gue 55, lu berarti 60. Oh, bentar, lu tadi mulai di lu 25, gua 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60. 65. Ayo Rim, banyakan gua Rim. Dulu berapa sih? Beda 10 Gue sih doang. jadi dulu Rim. Gue jadi dulu. Samu aja gue. Sumpah Samu jago banget. Nah, gue lagi mikir, kan dia 65. Nah, berarti sekarang duitnya banyakan gue dong. Kalau dia ngambil 65 gua ambil. Lalu ada bank debt tapi. Udah kan udah gue bayar. Udah. Oh iya udah. Iya benar banyakan gue betul. Gue Samu. Yes. Yes. Oke. Gonzalo worth it 65 juta di market sekarang, dapat striker dengan potensi dan profilik itu menurut gue ya. Setiap dia starting pasti ngasih impact. Starting di? Setiap dia main Real Madrid. Real Madrid. Tapi lagi nggak main. Di Club World Cup doang main. Ya sekarang dia pasti berapa kali masuk lah sebagai ada. Oke. Ya udah kita lock aja. Untuk Puma ngambil Victor Osimhen dengan free. Jadi duit dari Sorlothnya masuk ke banknya. Karim mengambil Samu dengan harga dasar 50 juta dan Basya mengambil Gonzalo Garcia dengan harga 65 juta. Kita masuk ke posisi yang terakhir, posisi paling kan tadi kan itu? posisi paling pivotal, pemain yang arguably bisa menjadi masa depan Atleti mungkin 10 tahun ke depan. Itu dia adalah Julian Alvarez dengan valuasi 100 juta. Sell. Keep or sell? Sell. Keep gue pasti. Kalau keep. ini mafia, selnya mafia ini. Ini selnya mafia ini. Sell. Kenapa Rim? Ya. Ini Julian Alvarez loh. Gue suka banget Julian Alvarez dan gue ngerasa bukan Atletico Madrid. Piala apa yang dia belum menangin? Gue ngerasa kasih tahu. Jangan di Atletico, cabut. Ada nggak piala yang dia belum menangin? Gak ada belum.
Iya lah. Oh, La Liga. La Liga loh. Iya, Kalau di Liga. Spanyol dia sama Atleti belum apa-apa. Serie A juga belum. Hah? Serie A belum. Iya bukan maksudnya. Ya enggak, lu kan nanya gitu. Bentar, bukan gitu. Iya. Konsep gue adalah dia seorang berumur 24 mungkin sekarang, Iya. 25. Masa Tapi juara- dia udah punya semua pialanya. Ya, Copa juara Liga udah, Piala Iya. Dunia udah, Liga Iya, Champion iya. udah, Iya. Piala Liga udah, Cup Liga udah. Jadinya kecil ya. completion nih main. Completion. Iya, enggak lah. enggak lah. Sekarang Sekarang lo lihat impactnya di Atleti dari musim kemarin sampai musim ini. Oh iya. Si Puma ikut aja lagi. Oh iya iya. Udah, harus keluar. Iya. Oke, oke. Harus dibeli dia. Pasti ya. Baca kenapa? Kalau saya sell karena harus sell, Oh, padahal saya iya, nggak mau. kewajiban. Saya asli tidak mau. Ini for konteks, saya tidak mau nge-sell. Ini pemain gila dan gue Dia juga nge-sell untuk perang sama lu. Iya. Saya tuh pingin banget dimain ke Arsenal musim depan gantiin Gabriel Jesus. Kenapa sih ini konten isi Arsenal semua ya? Enggak, ini kan konteksnya karena gue fans Arsenal, gue ngeliat dia Jadi ngacak-ngacak. sub dong? Hah? Gantiin Gabriel Jesus jadi sub dong. Starting. Gyökeres masuk sub Gyökeres, Mat. sama Alvarez. Gyökeres sub? Beda Kalau- style lah, ya, kalau sama beda. Alvarez. Gyökeres, Mat. Iya. Kalau sama Alvarez start menurut gue. Itu bener gak sih ini perang dinginnya Barcelona Atleti untuk Alvarez? Ada sempat Bener. ada rumornya itu ada. Tapi sekarang udah tapi nggak? Tapi udah Udah nggak? langsung. Udah clear kan? Iya. Sempat dibilang mau digoda-goda inilah, digoda-goda Iya, iya, sama iya. Goda-goda Barcelona. Iya. Timingnya pas ya, Lewandowski udah mau habis juga kan? Iya. Iya timingnya pas. Oke, kita langsung masuk aja ke bursa transfer terakhir untuk Julian Alvarez dengan harga 100 juta untuk Basha dan Karim. Opsi yang pertama ada Mikel Oyarzabal dengan harga 35 juta. Wah. Opsi yang kedua ada Dusan Vlahovic dengan harga 45 juta. Nah, Opsi yang ketiga ada Omar Marmoush dengan harga 75 juta. yes, gue suka tuh. Dan terakhir, Ini nih. Anda nggak ikutan. Iya. Ada El Nino. Tapi gua Fernando ada Torres ada dengan alasan harga kenapa 120 juta. Gue ada alasan kenapa gue nggak pilih dia. Ntar kita bahas. Iya. Karim El Nino 120 juta. Yes. Emang ada duitnya lu? Gua ngasih aja. Emang ada Gua- duitnya? Gua jual si Oh iya 150 duit. gua Alvarez. ngeproyeksiin mau ngambil Marquez di sini dari transfer kita sebelumnya. Transfer sebelumnya gue cuma bid orang sama dia biar gue bisa dapat duit lebih banyak dibanding dia, karena duitnya tadi lebih banyak dibanding gue, dan gue pengen main Marquez di nextnya. Oke. Jadi gue ambil, dan benar sekarang udah terjadi, duit gue lebih banyak 5 juta, gue ambil El Nino. Marmoush. Lu nggak mau bid war? Ngapain udah pasti kalah. Kenapa? Mau all in nih, mau 65 75 kan juga kalah 5 juta. Iya sih. Kalau gue all in pun dia cepet 50 Bang. Alvarez ke Marmoush perasaannya apa? Perasaannya Jujur, indak sih. Jujur, hancur. Jujur, hancur. ya maksudnya kalau Marmoush maksudnya bukan not bad Ya, lah. not bad, jago. Not bad dan the next Egyptian King, bro. Ya tapi Tapi dari grade atas ya, agak Iya. turun iya. Alvarez tuh yang bisa gantiin Alvarez sekarang tuh cuma Greenwood. Hah? Yang nggak gini Inilah. Dan ini kan terpaksa, saya harus sell. Mau nggak mau saya sell karena saya ada. Bang Puma kenapa? Lu bilang tadi kenapa lu emang niat nggak ngambil El Nino kenapa? Nah karena kalau misalnya kita lihat track recordnya selama El Nino di Atletico, dia nggak pernah menang Liga. Oke. Champions League juga belum pernah. Nah tapi kalau misalkan duet depannya Julian Alvarez sama Osimhen menang sama Napoli. Iya. Galatasaray juga Iya. ada udah ada Winning experience-nya, mentality-nya ya. ya udah ada experience-nya itu lah. Iya, Itu yang iya, mau iya. kita perpadukan, Bawa, kita ya. bawa ke tim ini. Ya. Keren, Walaupun memang keren. ikonik, walaupun memang si El Nino ya siapa sih yang nggak tahu Atletico Iya, El iya, Nino gitu kan. Cuman demi untuk nge-build tim, winning tim untuk bisa. Yoi. Gimana? Dan udah selesai ya. Transfer menjadi manajer Atletico Madrid. Tangan dulu dong. Nih sisa uang Karim sisa uangnya 30, Basya 70 dan Puma 50. Puma ini kayaknya udah transfer bagus-bagus, terus juga sisa uangnya decent. Maksudnya gini, uang kalau kebanyakan nyisa jelek. Iya. Kalau habis gue jelek, dia pas 50 juta disisain sama dia. Yes. Buat uang kas, misalnya listrik mati apa. iya. 30 juta loh, ini 30 juta pounds. Mau listrik apa nih yang kita beli nih? Dapat semua listrik. Oke, gue bacain dulu ya. Yang pertama skuadnya Basya gue bacain. Untuk head coach diganti oleh Mikel Arteta. Duo center back ada tadi siapa? Lenormand dan Dani Vivian. Kiper Vivian diganti balik lagi ke itu. Iya. Basket Group ya. Kiper diganti oleh Unai Simon, Basque lagi. Emang mau dikumpulin sama Arteta nih. Basque semua dikumpulin sama Arteta nih ya kan. Untuk left back ada Marc Cucurella, right back ada Marcos Llorente.
Duo midfielder ada Vitinha dan Mikel Hauregizar. Lagi-lagi Bask lagi satu. Untuk pemain-pemain di pinggir, sebelah kiri ada Nico Williams, sebelah kanan ada Alberto Moleiro. Lagi-lagi ada Bask. Lagi. Dan di depan diisi oleh gelandang striker muda dari Madrid dengan nama Gonzalo Garcia dan Omar Marmoush. Iya. Gimana? Happy nggak? Sebagai juara La Liga nggak nih pertanyaannya? Ini sebenarnya kalau kita taruh nih, mungkin nama-namanya bukan nama-nama yang seksi beberapa lah, kayak Vitinha, mungkin mungkin Nico Williams. Tapi ini Cucurella. Tapi ini foundation bro. Buat 5 tahun ke depan, lu bayangin Moleiro 2-3 tahun lagi. Lu bayangin tuh Gonzalo Garcia 2-3 tahun lagi dapat jam terbang yang konsisten. Marmoush, Hauregizar. Bro, bener kan? Bener kan omongan gue? Ini squad. Bener kan? Rim, omongan gue bener. Ini dirubah jadi Arsenal. tunggu dulu proses. Tunggu dulu. Iya. Tunggu dulu. Tunggu umurnya pas. Proses. Tapi bisa lah, bisa kejebak deh jujur. langsung juga bisa sih sebenarnya. Bisa langsung ya? Bisa. Oke, sekarang gue baca untuk Karim ya. Pelatih masih El Cholo Simeone. Untuk goalkeeper ada Juan Garcia, left back Matteo Ruggeri, right back Marcos Llorente, dua center back the legend Diego Godin. Ada nama panggilannya nggak sih? Put? Lupa ya? Godino. Ya, Diego Godin dan David Hanko. Dua midfield ada Pablo Barrios dan Eduardo Camavinga. Yang bermain di pinggir kiri ada Alex Baena, di kanan masih Giuliano Simeone, di depan dua striker baru, yang satu Samu Amordion yang kembali ke klub lamanya, dan the legend himself El Niño Torres. Juara nggak nih? Jujur. Tapi Samuel Niño ngeri sih. Samuel ngeri sih. Dua-duanya ngeri sih. Jujur ini menurut gua logo baterai di atas mau diturunin, mau turun sekarang apa diturunin? Logo baterai apa? Kan kalau paling atas kan bukan logo SCTV kan. Katanya logo SCTV mau turun sendiri apa diturunin nama King MU katanya gitu. Oh gitu. Kalau ini gitu gua paling atas ya logo baterai. Oh, baterai HP. Baterai HP. Mau turun sekarang apa kita turunin? Apa jam TV di atas turunin? Enggak, tinggian kita masih. Tinggian kita masih. Yakin lu bisa mengganggu hegemoni Barcelona dan Real Madrid? Apa namanya Simeone itu cuma butuh beberapa pemain yang pas. Gua ngambil Diego Godin yang lagi waktu itu prime, cuman kasihan. Nino bagus, kasihan ini. Ini udah cuma tinggal lengkapin gitu doang, udah pas ini. This is a very very good team. Insyaallah quadruple. Kita adu ya sama Basya, dan nih sekarang kita ke skuadnya Puma. Yakin gue menang. Ya, di head coach masih ada El Cholo Simeone, kiper Jan Oblak, left back Matteo Ruggeri, right back Pedro Porro, duo center back Lenormand dan Cuti Romero, duo midfield Pablo Barrios dan Rodri, left midfield Alex Baena, right midfield Giuliano, dan duo striker Victor Osimhen dan Julian Alvarez. Osimhen Alvarez sih. Jujur ini. Osimhen Alvarez sih. Jujur. Gak ada obat sih, gak ada obat. Jujur Gak ada ini. obat. Gak ada obat. Jujur ini sih. Osimhen Alvarez. Misi Madrid Barca pulang. Tapi ini salah satu menurut gue ya, salah satu menjadi manajer yang nggak ancur-ancur banget sih. Even maksudnya Basya nomor 3 ya. Tapi menurut gue nggak jelek-jelek banget. Biasanya tuh bampak banget. Ini oke gitu. Maksud gue tuh Karim sama Puma juga, Puma strong, maksudnya dia semua realistik ya. Pemainnya hari ini emang bisa membuktikan. Kalau Karim kan ditolong sama legenda-legenda ya. Tapi juga bisa bersaing gitu. Keren jadi menurut gue. Pole apa sih nomor 3 Pole? Coba kita komparasi Bang Puma jadi jurinya. Arteta Simeone, oke Simeone pasti ya. Pasti Bang milih Simeone. Oh, lo mau antara siapa lo sama Karim? Iya, kita adu. Coba. Arteta Simeone Coba Bung. Arteta Simeone lah menang. Unai Simon Garcia coba. Jujur. Gue sih Unai Simon sih. Simon satu gue. Oke, satu Basya. Terus siapa? Cucurella Ruggeri. Siapa? Gue Cucurella. 2-1. Lorente nggak usah dihitung. Godin Lenormand, ayo. Godin. Godin sama. David Hanko dan Vivian. Hanko. Pablo Barrios sama Vitinha. Buat 4-4-2 ya. Sabar. Buat 4-4-2 4-4-2 Barrios bisa main 4-4-2. Barrios bisa 4-4-2, bisa 4-3-1, bisa 4-3-3, Barrios bisa. Vitinha juga bisa, Vitinha 3 sama. Camavinga. Hauregizar sama Hauregizar gue 4-3. Camavinga gue kurang kurang dapat. 4-3 Nico Alex Baena gue 4 sama. Moleiro Giuliano gue. Iya. Ayo. Gonzalo Garcia sama Samu gue. Terakhir kalau tadi tanya. Yang terakhir tanya juga. Ayo. Yang terakhir tanya yang terakhir.
Ayo dong, iseng aja. Fernando Torres, Julian Alvarez. Fernando El Niño Torres. Enggak, lo mau Julian Alvarez sama Marmus. Iya, Marmus. Ya biar dikit lah tipis kita. Mantap. Nah itulah kita sudah di penghujung menjadi manajer Atletico Madrid. Nanti gue bikinin pollingnya guys di kolom komen, kalian poll siapa yang menurut kalian timnya paling kuat. Kalau gue udah tahu siapa yang bakal kalah, bukan yang bakal menang ya. Yang bakal kalah pasti ini dia. Iya kan? Iya lah, menjadi manajer. Oke itu aja, thank you Bang Puma, thank you Rin, thank you Aisyah, thank you. Saya menunggu waktu di mana saya jadi manajer ya. Oh ya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go, vamos. Vamos.